Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Rapidi Alba dimanapun berada, alhamdulillah tentunya puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada maghrib atau malam hari ini ya, tepatnya tanggal 23 Juni 2026 atau insya Allah bertepatan sudah tanggal 9 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah kembali saya bisa live streaming menjumpai para sahabat semuanya. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan pada sahabat semuanya, baik nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, terus dapat sahabat rasakan dan makin bertambah sebagaimana Allah janjikan. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jadi kalau kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain ya. Baik nikmat ditambah secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya. Salam salam semoga tercurah limpah kehariban usaha hasanah kita, suri teladan kita itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Ya, para sahabat Rapidi Alba, tema live kita atau perbincangan kita, obrolan kita pada malam hari ini tentang makna hijrah ya, tentang makna hijrah dan aktualisasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Itu di bulan pertama, bulan Muharram, sudah masuk malam yang ke-9 Muharram ya, insya Allah ya. Jadi kalau penanggalan Hijriah ini diawali dari sejak terbenamnya matahari ya. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir ya, teman-teman sudah hadir, makasih atas support dan hadirnya. Semoga yang hadir semuanya saya doakan selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hijrah kalau dalam perspektif sejarah kita sama ketahui adalah sebuah peristiwa ya yang sangat penting, di mana telah terjadi proses perpindahan ya, perpindahan tempat Nabi SAW dari Mekah ke Madinah ya, perpindahan secara fisik dari Mekah ke Madinah yang ditemani oleh seorang sahabat terdekat beliau adalah Umar bin Khattab ya, peristiwa yang luar biasa yang merupakan awal daripada kemenangan Islam ya, tidak akan diraih melainkan melalui dari proses yang namanya hijrah ya. Nah, hijrah sendiri para sahabat sekalian berasal dari bahasa Arab yaitu hajaru yahjaru hijratun ya, atau hijratan yang artinya meninggalkan atau berpindah atau memutuskan hubungan dengan sesuatu. Nah, kita harus meyakini bahwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah bukanlah sebuah langkah pelarian, bukanlah sebuah langkah takut mati, takut dibunuh dan sebagai orang kafir Quraisy atau musyrikin Mekah, tapi merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi yang pertama, hijrah Nabi SAW bukan dilatar belakangi oleh ketakutan ya, dikejar-kejar dan sebagainya, tidak, tapi karena landasan utama adalah karena memang dasarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah itu banyak pengertian teman-teman sekalian ya, tidak hanya sebatas pengertian fisik perpindahan tempat, tapi lebih jauh daripada itu adalah hijrah artinya meninggalkan ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak Allah sukai ya kepada sesuatu yang Allah sukai ya. Di dalam surah An-Nisa ya, Allah berfirman yang bunyinya wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak ya, surah An-Nisa 100 ya. Nah, hijrah dalam arti konteks kita kekinian ya teman-teman sekalian ya, ini bisa berarti apa ya? Bisa berarti katakanlah kita berpindah ya dari katakanlah rasa malas kepada rasa rajin ya. Yang utama hijrah dari syirik kepada tauhid teman-teman sekalian ya.
hijrah dari syirik kepada tauhid. Syirik itu banyak tingkatan teman-teman ya. Ada syirik yang paling besar adalah menyekutukan Allah dalam arti menyembah kepada selain Allah ya, meyakini ada sesuatu yang menyamai bahkan lebih daripada kekuasaan Allah, itu musyrik nauzubillah ya. Nah, kita harus berhijrah, atau minimal ada hati terbesit dari pikiran kita bahwa rezeki yang kita dapatkan tidak semata-mata dari Allah, dari jabatan, dari atasan dan sebagainya, itu tidak ya. Kita yakini hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat zaman sekarang ya, kita hijrah meninggalkan riba ya, meninggalkan katakanlah ghibah, meninggalkan korupsi ya, meninggalkan apa namanya budaya-budaya hedonisme. Ya, hijrah artinya berpindah, berubah ya, dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya tema ringan kita aja di kehidupan kita sehari-hari ya. Katakanlah masih ada anak sekolah, anak pelajar yang mereka masih malas-malasan nggak mau belajar, maka harus hijrah. Hijrah dari rasa malas kepada rasa rajin. Hijrah dari katakanlah omongan-omongan yang kurang baik menjadi omongan-omongan yang baik. Kita nggak boleh menormalisasi kata-kata yang kurang baik ya. Kata-kata yang tidak ada nilai, nggak ada makna ya. Seperti menyebut nama-nama hewan ketika marah ya, diganti dengan kata-kata yang bernilai pahala ya, kalimat-kalimat thayyibah teman-teman sekalian ya. Momentum hijriah harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Termasuk kita teman-teman ya. Secara personal, secara pribadi, siapa yang akan merubah kita kecuali diri kita sendiri. Motivasi dari orang hanya sekedar motivasi eksternal ya, tapi motivasi yang terkuat dari diri kita sendiri ya. Ya, maka saya rasa cukup dulu ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak tentunya. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Setiap kebaikan, kebenaran datang dari Allah SWT, yang kesalahan datang dari saya pribadi yang baik ya. Sampai jumpa dari film selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.